Baik, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Ya, oke. Harapannya semua kalian yang ada di kelas ini semuanya sehat. Sudah siap belajar untuk pagi hari ini? Oke, kalau sudah siap, alangkah baiknya kita buka terlebih dahulu dengan berdoa. Baik, pada kesempatan kali ini saya yang akan memimpin doa buat kalian semua. Ya, mari silahkan disiapkan dulu sikap doa yang baik untuk kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa, berkatilah kegiatan pembelajaran matematika pada hari ini. Kiranya apa yang akan kami pelajari pada pagi hari ini dapat kami terima, kami resapi dengan baik. Mampukanlah kami untuk dapat berkonsentrasi penuh dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Doa ini Bapa kami haturkan kehadirat-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih ya. Masih semangat ya pagi hari ini? Masih seger gitu badannya. Ya, silakan disiapkan dulu buku pelajarannya. Sambil disiapkan buku pelajarannya, ya, Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu. Kelas 8A ya ini ya. Oke, baik. Hari ini ada yang tidak masuk atau ada yang belum hadir tanpa keterangan? Ada? Oke. Masuk semua ya berarti ya. Bagus, sip. Nah, diusahakan kelasnya setiap hari begini, setiap hari semuanya masuk ya, kecuali kalau memang betul-betul ada keperluan ataupun sakit, kurang enak badan, itu diusahakan masuk supaya tidak ketinggalan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, gitu ya. Sudah disiapkan buku pelajarannya belum? Silahkan disiapkan dulu. Hari ini nanti kita akan belajar mengenai apa ini ya? Sistem koordinat. Hari ini kita akan belajar tentang sistem koordinat, salah satu materi di kelas 8 ini ya. Nah, kita akan perdalam nanti tentang sistem koordinat. Oke. Ya, sebelum masuk ke materi kita ya, sistem koordinat itu adalah materi 3.1 yang ada di kelas 8 ini. Nanti akan kita ulas secara bersama-sama. Nah, kalian pasti sudah sambil dibuka bukunya boleh. Halaman, oke, terima kasih ya. Di buku halaman awal, halaman 10. Nah, itu ya. Halaman 10 tentang sistem koordinat bisa dilihat. Sudah belajar di rumah mengenai sistem koordinat belum? Sudah? Oh, bagus. Oke. Nah, sudah belajar di rumah. Oke. Sistem koordinat itu apa? Sebelum masuk ke materinya, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Pernahkah kalian mendengar istilah koordinat? Pernah? Pernah ya, pasti ya. Oke. Biasanya kalau koordinat itu sering kalian dengar atau berkaitan dengan apa koordinat itu? Apa? Ayo, koordinat. Kaitannya dengan salah satunya adalah dengan kompas. Betul ya, dalam kompas itu juga ada koordinatnya, dia di koordinat berapa gitu. Contoh lain apa? Coba. Pilot. Ya, pilot ketika sedang membawa pesawatnya, sedang mengemudikan pesawatnya, pasti dia akan sesuai dengan koordinatnya, arahnya. Tuh. Nah, terus apa lagi? Apa lagi?
Nah, ini salah satu manfaat kita mempelajari koordinat ya. Jadi banyak sekali ya dalam kehidupan sehari-hari kita itu yang menggunakan koordinat itu. Gitu ya. Lalu sebelum masuk ke koordinat, Ibu mau bertanya. Kalian pernah pergi ke suatu kota baru? Bukan kota baru yang ada di Jogja ya, maksudnya suatu kota yang kalian baru datangi pertama misalnya. Itu ya. Itu. Nah, misalnya kalian berkunjung ke suatu tempat. Nah, untuk menuju ke tempatnya tersebut, nah kalian belum tahu nih arahnya mau kemana. Yang kalian lakukan apa coba? Yang akan kalian lakukan? Kalau sekarang di era globalisasi ini mudah sekali ya kita menemukan tempat-tempat baru ya melalui media-media sosial. Nah, misalkan kita mau pergi ke tempat wisata A, kalian tapi tidak tahu tempatnya. Kalian pasti akan membuka apa? Membuka Google Map. Ya, betul. Pasti kalian akan buka Google Map itu. Nah, Google Map pun itu juga merupakan salah satu contoh dari koordinat. Tuh, ya. Ada yang pernah juga bermain catur. Siapa yang suka atau yang bisa bermain catur siapa? Ya, ada. Oke. Nah, yang akan kita pelajari ini nanti kaitannya dengan seperti permainan catur itu, gitu ya. Nah, kenapa kok sesuai dengan permainan catur? Kalau kalian ketahui tentang catur, ya, permainan catur itu. Pionnya itu bergerak, dia punya aturan sendiri-sendiri nggak? Punya kan? Nah, misalnya si kuda itu bergeraknya bagaimana kalau kuda? Kuda itu pasti dia bergerak ke depan 2 langkah, baru belok kiri, gitu ya. Sudah ada ketentuannya. Lalu kalau prajurit yang paling depan itu jalannya bagaimana? Jalannya 1 langkah, gitu kan? Nah, itu. Nah, di sini nanti kita akan perdalam tentang hal-hal menentukan posisi dari suatu benda. Nah, seperti kalian kalau sedang berada di dalam kelas seperti ini ya, kalian berdiri atau duduk di suatu titik bukan? Nah, di tempat kalian duduk itu atau tempat kalian berdiri atau tempat saya berdiri sekarang ini ya, itu saya berdiri di suatu titik, ya, di suatu titik yang memiliki koordinat tertentu. Nah, kalau misalkan kita mau hitung, betul, nah di sini kita sebenarnya sudah berada di suatu titik koordinat. Nah, itu ya, itu contoh realnya dan bermanfaat juga kalau kita belajar koordinat, bisa memahami di mana posisi kita sedang berada jika itu diinginkan untuk diketahui. Misalnya di sini saya membuat tabel ya, silahkan dilihat. Kelihatan ya sampai belakang. Misalnya di sini saya beri huruf A, B, C, D. Di sini 1, 2, dan 3. Nah, saya akan menggambar suatu titik, misalnya titik. Saya letakkan di sini. Terus gambar apa lagi? Bintang boleh. Misalnya gambar bintang. Bintang ada di sini. Lalu gambar bunga. Bunga di sini. Apalagi misalnya gambar persegi boleh. Persegi saya mau buat dia di sini. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, coba kalian posisikan. Jika saya bertanya di manakah posisi bunga ini ya, dia berada di mana? Ya, untuk penyebutannya sebutkan dulu yang huruf, baru sebutkan yang angka.
bunga itu berada di, dia di mana hurufnya? Di sini, berarti B. Lalu bunga itu berada di angka berapa? Di angka 3. Berarti bunga itu berada, kita tulis di mana? Kita tulis ini aja ya. Ini kita hapus. Bunga itu berada di B3. B,3. Lalu misalnya lagi persegi. Persegi ada di mana sekarang kalau persegi? Persegi berada dilihat, kita cari persegi. Oh, persegi di sini. Ya, hurufnya apa hurufnya? Hurufnya adalah D, betul. D, angka. Angkanya berapa? Angka 2. Berarti D, 2. Baru bintang. Sekarang kalau bintang. Bintang dia berada di mana? Bintang dia berada di A, 1. Oke. A, 1. Yang terakhir adalah titik atau dot lingkaran. Berada di B, 2. Begitu. Itu untuk pengenalan. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian, misalkan nih saya berdiri di sini ya, berdiri di sini itu saya mau dihitung. Saya berada di berapa? Itu bisa kita cari. Ya, kita bisa membuat garis, kita beri huruf dan angka. Nah, nanti kita berdiri di mana itu bisa dilihat. Bisa dimengerti ya? Oke, bisa dilanjut? Kita lanjutkan. Nah, di dalam sistem koordinat itu nanti kita akan mengenal yang disebut dengan istilah diagram Kartesius. Ada yang sudah pernah tahu diagram Kartesius? Sudah ada belum? Sudah? Oke, belum. Oke, kita lihat bersama diagram Kartesius. Kalau seperti ini, pernah ya pastinya ya. Diagram Kartesius itu adalah dua garis yang dibuat sedemikian rupa sehingga dia saling tegak lurus, ya. Dua garis yang dibuat sedemikian rupa sehingga dia saling tegak lurus menjadi bentuk seperti ini. Nah, titik perpotongannya di sini itu adalah titik pusatnya 0, titik pusatnya 0. Lalu dalam diagram Kartesius ini, ya, itu terdapat dua sumbu nantinya, ya. Yang di sini adalah sumbu apa namanya? X, sumbu X ya. Baru yang di sini adalah sumbu Y. Itu ya, ingat, ini adalah sumbu X, yang ke atas adalah sumbu Y. Kalau kita rentangkan tangan seperti ini, itu adalah sumbu X, lalu yang atas bawah itu adalah sumbu Y. Nah, karena di sini adalah titik pusatnya, kita lihat satu persatu. Untuk yang pertama untuk sumbu X, dari titik pusat kalau dia berjalan ke kanan itu nilainya bagaimana? Nilainya positif dan semakin besar. Oke, betul. Nanti kalau di sini 0, berarti ke kanan berapa? 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai 5. Mau diteruskan sampai 10 boleh. Nah, itu kalau ke kanan ya. Tetapi kalau ke kiri bagaimana? Kalau ke kiri dia bernilai kebalikannya positif, berarti apa? Negatif. Betul. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya.
Terus, kalau yang selanjutnya, sumbu Y. Sumbu Y ya. Sumbu Y itu juga sama seperti dengan sumbu X ya. Kalau ke atas berarti dia bernilai positif. Kalau ke bawah bernilai negatif. 1, 2, 3, 4. Ke bawah, yang tadi ke bawah, apa yang ke bawah? Ke bawah adalah negatif. Berarti min 1, min 2, min 3, min ya. Dan seterusnya. Nah, kalau kalian perhatikan, dalam bidang kartesius ini terdapat 4 ruangan atau 4. 1, 2, 3, 4. Nah, dalam matematika ini disebut sebagai kuadran. Apa? Kuadran. Betul ya? Nah, di sini ada kuadran 1, lalu ada kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4, gitu ya. Ada 4 kuadran yang berbeda-beda. Nah, di dalam kuadran 1 untuk penulisannya itu nanti kan dia sesuai ya, X, Y. X, Y. Berarti kalau dia di sini X-nya dia bernilai positif, Y-nya juga bernilai positif. Berarti kalau di kuadran 1 itu plus, plus, positif, positif. X, Y ya. Kalau di kuadran 2, X dulu, X-nya dia negatif, Y-nya dia positif. Berarti negatif, positif. Kuadran 3, bagaimana kalau kuadran 3? X-nya negatif, Y-nya ke bawah negatif. Berarti negatif, negatif. Yang terakhir, kuadran 4. Bagaimana kalau kuadran 4? Dia X-nya positif, Y-nya negatif. Sehingga plus, Nah, apakah bisa diterima sampai penjelasan yang sekarang ini? Ada pertanyaan dulu, boleh kalau ada yang mau bertanya. Belum? Oke. Kalau belum ada yang bertanya, di sini Ibu mau memberikan satu contoh saja. Ibu akan meletakkan titik ya, akan meletakkan titik A. Titik A dia itu di sini. Nah, di sini adalah titik A, betul ya? Titik A di sini. Nah, pertanyaannya Ibu sekarang, titik A itu berada di koordinat berapa? Ingat ya, cara menuliskan koordinat tadi bagaimana? X dulu, Y. Dilihat A di sini, X-nya berapa? 4. Berarti di sini adalah 4, Y-nya berapa? 2. 4,2. Gitu ya. Nah, Ibu buatkan latihan sekarang. Oke, silahkan berikut yang ada di papan tulis, silahkan dicatat di buku kalian, gitu ya. Lalu silahkan untuk latihan dikerjakan. Ini ada B, C, D, E. Ada 4. Ada 4, kalian diminta menentukan titik-titiknya seperti ini tadi. Coba Ibu mau lihat, nanti Ibu keliling ya. Sambil Ibu bagikan lembar pekerjaan peserta didik LKPD 1 kalian, ya, LKPD kalian. Nanti silahkan dicoba juga untuk latihan.
Ada yang sudah selesai belum? Oke, karena waktu sudah menunjukkan mau pergantian jam, maka pelajaran matematika pada hari ini Ibu tutup sampai sini dulu ya. Tuh, kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Nah, pada hari ini tadi kita sudah belajar apa? Kesimpulannya apa kesimpulannya? Ada yang mau menyimpulkan nggak? Ayo, angkat tangan. Siapa? Oke. Itu ya. Karena sudah, maka untuk pelajaran selanjutnya silahkan dikerjakan tugasnya. Ya, selamat belajar. Tuhan memberkati.